Ini adalah 3 catatan kecil dari begitu banyak mukjizat Ekaristi yang luar biasa, yang pernah terjadi dan tercatat di Gereja Katolik. Meskipun ada bukti utama yang sudah hilang, tapi catatan sejarah tetap ada. Hosti kudus yang terberkati, terkadang oleh sebagian orang, terutama bukan umat Katolik, dipandang hanyalah sebuah bentuk seremonial biasa. Tapi kini hosti tersebut membuktikan bahwa dia sejatinya adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita ikuti kisah-kisah keajaiban itu. Pada sekitar tahun 1225 ada seorang wanita yang tinggal di Santarem, yang merasa kehidupan pernikahannya tidak membahagiakannya lagi. Dia merasa suaminya tidak mencintainya dan tidak setia lagi. Pada awalnya dia mencoba berbagai cara untuk bisa mengambil perhatian dan kasih sayang suaminya kembali, namun usahanya tidak berhasil. Dia hampir berputus asa, sebagai upaya terakhirnya, dia pergi ke seorang dukun wanita. Dukun wanita itu berjanji kepada sang istri bahwa suaminya pasti akan kembali ke jalan cinta kasihnya, jika sang istri mau membawakannya hosti kudus. Tentu saja hal ini sangat menakutkan wanita itu, karena dia tahu itu adalah pelanggaran aturan gereja, namun akhirnya dia mau menuruti apa yang diminta dukun itu. Dia pergi ke misa di gereja Saint Stephen, namun setelah menerima komuni, dia tidak memakan hosti tersebut. Sebaliknya, dia segera meninggalkan gereja dan mengeluarkan hosti dari mulutnya, memasukkannya ke dalam kain kerudungnya. Dia pun kemudian segera pergi menuju tempat dukun itu. Sepanjang perjalanan, hosti mulai mengeluarkan darah di dalam kain kerudung, wanita tersebut tidak menyadarinya, sampai ada orang yang lewat memberitahukannya, dia mengira dirinya mengalami pendarahan. Karena kepanikannya, wanita itu bukannya pergi ke rumah dukun itu, tapi dia malah bergegas pulang. Dia kemudian menaruh kerudung berdarah berisi hosti ke bagian bawah kotak penyimpanan, dia bingung harus berbuat apa. Ketika suaminya pulang, dia tidak memberitahukannya. Malam harinya mereka berdua dibangunkan oleh sinar terang misterius yang datang dari batang pohon, menembus dinding kayu dan menerangi seluruh ruangan. Sang istri kemudian mengakui dosanya kepada suaminya dan kemudian mereka berdua berlutut dalam adorasi selama beberapa jam hingga subuh, hingga pastor paroki tiba di tempat, karena dipanggil. Berita tentang peristiwa misterius tersebut menyebar dengan cepat dan menarik banyak orang yang ingin menyaksikan keajaiban tersebut. Karena kehebohan tersebut, penyelidikan gereja episkopal segera dilakukan. Hosti berdarah tadi kemudian dibawa dan diprosesi di gereja Saint Stephen. Hosti itu dibungkus dengan menggunakan lilin untuk menampung darahnya, kemudian hosti diamankan di dalam tabernakel. Beberapa waktu kemudian ketika tabernakel dibuka, ditemukan keajaiban lain. Lilin yang membungkus hosti ditemukan hancur berkeping-keping, dan hosti ditemukan secara ajaib terbungkus dalam sebuah piks kristal, bersama dengan darah yang berharga. Ini kemudian ditempatkan di monstran berbentuk buah pir berwarna emas dan perak dengan pancaran sinar matahari, sebanyak 33 sinar, yang masih terkandung di dalamnya hingga hari ini. Setelah penyelidikan dan persetujuan oleh otoritas gereja, gereja Saint Stephen diubah namanya menjadi Gereja Keajaiban Suci. Rumah kecil tempat di mana keajaiban itu terjadi berada di Via delle Stue di Santarem. Sejak terjadinya mukjizat itu hingga sekarang, setiap tahun pada hari Minggu kedua bulan April, kejadian tersebut dipertunjukkan kembali, diperankan oleh aktor lokal. Mukjizat Ekaristi yang sebenarnya, dari sebuah rumah yang kemudian diubah menjadi kapel, pada tahun 1684, diubah lagi menjadi gereja. Ajaibnya, setelah 750 tahun darah berharga tersebut masih tetap berbentuk cair, ini melanggar hukum alam dan ilmu pengetahuan. Bentuk hosti agak tidak beraturan,
menyerupai daging asli dengan urat halus mengalir dari atas ke bawah, tempat sejumlah darah dikumpulkan dalam kristal. Pada tahun 1345, di Amsterdam, di sebuah desa nelayan kecil yang terdiri dari 4 jalan dan beberapa gang yang berjajar di sepanjang kanal utama. Mukjizat Ekaristi yang terjadi di desa kecil ini pada tanggal 13 Maret tahun 1345, atau sekitar 679 tahun yang lalu dari sekarang. Mukjizat Ekaristi terjadi di sebuah rumah di Calver Street di mana seorang nelayan bernama Jes Brandomer memanggil seorang imam untuk datang ke rumahnya untuk memberinya ritus terakhir gereja dan komuni kudus, karena dia sudah sekarat. Setelah mendengar pengakuan dosa orang tersebut, imam memberkati dia dengan minyak urapan terakhir, dan memberinya komuni. Segera setelah pastor itu pergi, orang yang sakit itu mulai terbatuk-batuk hebat. Istrinya berlari menghampiri untuk menolongnya, namun sang suami, tersedak tak terkendali, memuntahkan isi perutnya, termasuk hosti, yang masih utuh. Sang istri bereaksi secara naluriah. Dia menyapu hosti itu dan melemparkannya ke dalam perapian, tanpa sengaja. Dia segera menyadari kesalahan besarnya, namun api masih berkobar. Dan dia tidak berani mengambilnya dari api. Malam itu dia tidur dengan gelisah. Dia takut dia telah melakukan dosa besar dan mendapat mimpi buruk tentang hosti kudus yang dia lemparkan ke dalam perapian. Keesokan paginya, begitu dia bangun dari tempat tidur, dia pergi ke perapian. Apinya belum padam, dan arangnya masih cukup panas. Dia menyalakan bara api, mencari Ekaristi kemarin, ia menjadi takjub, ketika melihat hosti itu ternyata tergeletak di atas bara api tapi tidak terbakar sama sekali, bahkan warnanya pun tidak berubah. Hosti terlihat segar dan cemerlang, tergeletak di antara bara api. Dia segera mengambil hosti dari api, dan dengan hati-hati membungkusnya dengan kain linen bersih, dan menyimpannya di dalam peti untuk disimpan. Kemudian wanita tersebut memanggil pastor untuk datang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut. Imam itu kemudian mengambil dan memasukkan hosti ke dalam sebuah piks dan mencuci kain yang membungkusnya. Ia kemudian membawa hosti ke gereja paroki Saint Nicholas, dan pastor itu memilih untuk diam tanpa memberitahu siapapun, agar tidak menimbulkan gosip yang melibatkan wanita itu atau suaminya. Pastor kemudian membawa hosti yang terbungkus kain, dan mengembalikannya ke dalam tabernakel di gereja. Keesokan paginya, pastor itu terkejut mendapati piks itu kosong. Sementara di tempat lain, di rumah wanita kemarin, ketika dia membuka peti untuk mengeluarkan beberapa kain linen, dia menemukan hosti itu kembali di sana. Dia tertegun dan bingung, karena dia tahu pastor telah mengambilnya pada 1 hari sebelumnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah dia telah melakukan dosa yang begitu besar, sehingga Tuhan menghukumnya, dengan memperlihatkan kembali bukti hosti kudus itu. Kemudian dia berlari ke gereja, dan menjelaskan kepada imam tentang apa yang terjadi. Sekali lagi imam menempatkan Ekaristi ke dalam sebuah piks dan mengembalikannya ke gereja. Kemudian, setelah itu kejadian ini berulang lagi, hosti itu kembali hilang dan ditemukan lagi, kemudian pastor tersebut menghubungi beberapa anggota imam lainnya untuk berkonsultasi. Semua menyimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah merupakan bukti langsung dari campur tangan Tuhan, dan mukjizat tersebut harus dihormati secara terbuka. Yesus ingin menggunakan mukjizat ini untuk membangunkan umatnya yang tertidur. Hosti ajaib akan menjadi sebuah cahaya yang bersinar di seluruh Eropa. Imam tersebut menceritakan kepada rekan-rekan biarawannya tentang mukjizat tersebut, dan kisah tersebut pun segera menyebar ke seluruh kota dan pedesaan sekitarnya. Ketika imam membentuk prosesi dan pergi ke rumah nelayan untuk menjemput kembali hosti kudus, bersama rekan-rekannya, ada banyak orang yang mengikuti dia.
Mereka membawa hosti kudus kembali ke gereja Saint Nicholas, untuk memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan kita, karena telah memberikan kelimpahan kepada mereka. Hal yang menakjubkan lainnya dalam kejadian ini adalah bahwa nelayan yang sekarat, yang dibawakan Ekaristi oleh pastor pada malam pertama itu, dia sembuh. Kabar tentang mukjizat itu pun akhirnya sampai ke telinga orang banyak. Mereka berduyun-duyun pergi ke rumah nelayan itu untuk melihat di mana mukjizat itu terjadi. Selanjutnya rumah tersebut akhirnya dijadikan semacam kuil, lalu kemudian dijadikan kapel. Akhirnya penyelidikan resmi dilakukan oleh hakim sipil dan juga dewan kota, dan setelah diselidiki semuanya merasa puas dengan kebenaran para saksi. Mereka menegaskan kejadian tersebut sebagai fakta dan juga mendukung keajaiban tersebut dalam dokumen resmi kota. Otoritas gereja, yang juga dipimpin oleh Uskup Utrecht, mengadakan penyelidikan panjang sebelum mengizinkan para imam boleh menyebarkan informasi tentang peristiwa tersebut. Dalam surat pastoralnya, Uskup secara resmi menyatakan bahwa mukjizat sejatinya telah terjadi di kota kecil Amsterdam. Dalam surat pastoral yang sama, Paus Fransiskus mengizinkan penghormatan terhadap mukjizat Ekaristi Hosti Kudus tersebut. Rumah kecil nelayan itu segera diubah menjadi sebuah kapel, yang disebut Nieuwe Zets, atau tempat suci dan hosti ajaib ditempatkan di atas altar utama, untuk pemujaan umat. Perapian di gubuk nelayan tetap utuh dan menjadi bagian permanen dari tempat penghormatan yang baru. Ini adalah keajaiban kedua bagi hosti ajaib yang sama, terjadi 100 tahun kemudian. Ketika Amsterdam telah berkembang pesat dalam 1 abad sejak keajaiban pertama terjadi. Pada tanggal 24 Mei tahun 1452 seluruh kota Amsterdam dilalap api. Sebagian besar bangunan hancur akibat kobaran api. Ketika kapel Sakramen Maha Kudus atau gubuk bekas nelayan itu terbakar, beberapa umat paroki berusaha menyelamatkan hosti ajaib dari kobaran api. Mereka mencoba membuka paksa tabernakel, di mana monstran tempat hosti ajaib tersebut ditempatkan, tetapi pintu tabernakel tidak bisa dibuka karena terkena panas. Ketika api menjalar membakar keseluruhan kapel hingga atap kapel mulai runtuh, mereka pun berlarian keluar kapel untuk menyelamatkan diri. Akhirnya usaha mereka gagal menyelamatkan hosti ajaib itu. Keesokan harinya mereka menyaring abu reruntuhan, berharap masih ada sesuatu yang tersisa dari hosti ajaib yang berharga. Kesedihan seketika berubah menjadi kegembiraan, ketika mereka melihat monstran, dalam keadaan utuh tanpa cedera sama sekali, ada di antara abu kapel. Bahkan kain kerudung sutra yang menutupi monstran pun utuh tidak terbakar. Sekali lagi Tuhan menyelamatkan hosti yang sama dari api di rumah yang sama di Amsterdam. Segera setelah kebakaran itu, dibangunlah kapel baru, yang lebih indah dan lebih megah dari kapel sebelumnya. Ketenaran mukjizat Ekaristi di Amsterdam, yang kini diakui sebagai mukjizat ganda, menyebar keluar Belanda hingga ke seluruh Eropa. Bahkan Kaisar Habsburg dari Kekaisaran Romawi Suci Maximilian, pergi ke Amsterdam untuk berziarah ke mukjizat Ekaristi. Dia berdoa memohon kesembuhan di tempat pemujaan ini, dan dianugerahkan kesembuhan kepadanya karena keyakinannya. Ia menunjukkan rasa syukurnya dengan menyumbangkan hadiah-hadiah indah ke kapel keajaiban Amsterdam. Dan mukjizat Ekaristi menjadi tempat ziarah dan prosesi utama. Pada tahun 1665 Dewan Kota memberi wewenang kepada Pastor Jan van der Meij untuk mengubah salah satu rumah bekas biara Bekhin menjadi kapel. Setelah selesai, monstran yang berharga itu dipindahkan, namun sayangnya tak lama kemudian hilang diambil oleh pencuri. Satu-satunya benda yang tersisa dari mukjizat Ekaristi adalah kotak yang berisi hosti kudus, dokumen-dokumen yang menggambarkan mukjizat tersebut, dan beberapa lukisan yang disimpan di Museum Sejarah Amsterdam.
Setiap tahun diadakan prosesi diam atau Stil Omgam untuk menghormati keajaiban tersebut, pada malam Minggu Palma. Mukjizat Ekaristi dari Ovida, Italia. Keajaiban ini terjadi di kota Lanciano, Italia, tempat mukjizat Ekaristi luar biasa lainnya yang juga pernah terjadi. Mukjizat ini terjadi di tempat yang sama tapi tidak ada hubungannya. Keajaiban ini, yang sekarang disimpan di Ovida sekitar 60 mil sebelah utara Lanciano, terjadi pada tahun 1273 pada pasangan pengantin baru bernama Giacomo James Stasio dan istrinya Ricciarella. Mukjizat Ekaristi Ovida memiliki awal yang mirip dengan mukjizat Ekaristi di Santarém, Portugal. Karena seorang istri yang berusaha mendapatkan lebih banyak cinta dan kasih sayang dari suami mereka. Ricciarella si istri merasa sangat menderita karena pernikahannya yang tidak bahagia, dan dia berusaha sekuat tenaga meraih cinta suaminya. Ia disarankan meminta nasihat dari dukun terdekat. Ricciarella diberi nasihat, untuk mendapat ramuan cintanya, dia harus melakukan hal sebagai berikut. Pergilah ke gereja untuk menerima komuni, tetapi jangan menelan hostinya. Bawa pulang, masukkan ke dalam kompor dan bakar. Ambil abunya, dan masukkan ke dalam anggur atau sup suamimu. Anda akan melihat, bahwa suamimu akan segera lebih sayang dan penuh kasih sayang kepadamu. Karena keinginannya yang begitu besar, akhirnya dia memberanikan diri dan berangkat ke gereja untuk mengambil bagian dalam misa kudus. Setelah Ricciarella menerima Ekaristi, diam-diam dia membiarkan hosti jatuh dari mulutnya ke atas gaunnya. Setelah hosti dibawa pulang, ia meletakkannya di atas kopo, yaitu ubin setengah lingkaran, kemudian meletakkan ubin tersebut di atas api. Setelah hosti suci itu dibakar, alih-alih berubah menjadi bubuk, hosti itu malah berubah menjadi sepotong daging yang berdarah. Karena takut dengan apa yang terjadi, Ricciarella berusaha menghentikan proses tersebut dengan melemparkan abu dan lilin ke ubin, tetapi tidak berhasil. Ubin itu segera mengeluarkan noda darah yang sangat besar, dan dagingnya tetap sehat sempurna dan darah keluar dari hosti yang berubah menjadi daging. Karena Ricciarella sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa, dia mencari cara untuk membuang bukti penistaannya. Ricciarella kemudian mengambil taplak meja linen yang dihias dengan sulaman sutra dan renda dan membungkus ubin dan hosti yang berlumuran darah. Sambil membawa bungkusan itu keluar, dia pergi ke kandang dan menguburkannya di tempat tumpukan sampah rumah dan kotoran dari kandang. Ketika suaminya pulang ke rumah malam itu dengan bagalnya, hewan sejenis keledai, dia memperhatikan kenapa hari ini bagalnya itu bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Hewan itu tidak mau masuk ke kandangnya. Giacomo mencoba mendorong bagal itu, lalu menamparnya, semuanya sia-sia saja. Akhirnya dia mengambil cambuk dan mulai memukuli binatang itu. Karena rasa sakitnya bagal itu pun masuk ke dalam kandangnya dengan rasa enggan, sambil menatap tumpukan kotorannya. Hewan itu bersujud di dekat tumpukan kotoran, seperti dalam posisi pemujaan. Bagal itu belum pernah melakukan hal luar biasa seperti itu sebelumnya, dan Giacomo curiga pasti ada sesuatu yang menyebabkan perilaku misterius pada bagalnya itu. Giacomo menuduh istrinya memasang mantra di kandang sehingga membuat hewan tersebut takut memasukinya. Ricciarella tentu saja menyangkal semuanya dan tetap bungkam tentang apa yang dia lakukan sebelumnya. Selama 7 tahun sakramen Maha Kudus tetap tersembunyi di bawah sampah, dan selama jangka waktu itu bagal dan binatang-binatang lainnya yang masuk atau keluar kandang, selalu menatap dan memperhatikan tumpukan sampah itu. Selama itu juga Ricciarella merasa hidup yang gelisah atas dosanya. Dia sadar akan akibat dari tindakannya. Dia menyesali atas segala dosanya,
akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakui perbuatannya kepada Prior Giacomo di Ottalevi, seorang pastor dari biara Saint Agostino di Lanciano, yang berasal dari Ovidda. Setelah Ricciarella mengakui dosa besarnya kepada pastor tersebut, pastor itu pun menemaninya kembali ke rumahnya. Mereka masuk ke dalam kandang, dan menggali kotoran yang telah tertumpuk selama 7 tahun. Ketika biarawan itu menarik taplak meja keluar dan membukanya, ia menemukan daging dan hosti yang berdarah di atas ubin itu yang masih utuh selama bertahun-tahun. Kemudian imam itu membawa ubin dan taplak meja yang berisi hosti bersamanya dan kembali ke biaranya. Awalnya dia tidak memberi tahu siapapun tentang kejadian itu. Ricciarella merasa lega karena hal tersebut tidak akan tersebar kemana-mana, dan hubungannya yang memburuk dengan suaminya tidak akan bertambah buruk. Tidak ada yang tahu pasti apa motif biarawan itu, tetapi dia ingin mukjizat Ekaristi dibawa pergi dari Lanciano sudah diketahui. Apakah karena dia benar-benar takut jika keajaiban itu terungkap, dan rahasia Ricciarella akan terbongkar? Ataukah pastor prior ingin kemuliaan mukjizat Ekaristi tersebut diberikan kepada kampung halamannya di Ovidda? Semua menjadi tanda tanya. Dengan alasan sudah mendapat izin, pastor prior pun pergi secara diam-diam dengan membawa hosti kudus kepada Pater Michael Malicekani, yang merupakan pemimpin biara Augustinian di Ovidda. Pastor Malicekani menerima keajaiban itu sebagai milik Ovidda, dan segera mendirikan tempat perlindungan bagi hosti ajaib di kota itu. Ini terjadi pada tahun 1280, 7 tahun setelah Ricciarella melakukan penistaan. Pastor Malicekani bergerak cepat. Pada tahun itu juga dia dan saudara lainnya pergi ke Venesia untuk membuatkan sebuah relik indah yang akan menjadi tempat bagi mukjizat Ekaristi. Mereka memesan kepada seorang perajin perak untuk melakukan pekerjaan itu secara rahasia. Untuk relik ini sejumlah besar perak disumbangkan dan diputuskan bahwa relik tersebut akan dibuat dalam bentuk salib artistik, dan di dalamnya tidak hanya berisi hosti ajaib, tetapi juga sepotong kayu dari salib sejati Kristus. Setelah ia menyelesaikan relikwi yang indah itu, dan pastor meletakkan mukjizat Ekaristi di dalamnya, para biarawan berangkat dengan perahu untuk kembali ke Ovidda. Saat itulah perajin perak memutuskan untuk memberitahu Duke of Venice setempat tentang apa yang telah terjadi. Duke, yang sangat ingin mendapatkan mukjizat Ekaristi yang sejati untuk provinsinya sendiri, dia memerintahkan sebuah kapal untuk mencegat kapal yang membawa kedua biarawan yang kembali ke Ovidda. Namun Tuhan yang menghalangi keinginan jahat tersebut. Ketika kapal Duke hendak menyusul para biarawan, Laut Adriatik menjadi ganas, dan biarawan untuk akhirnya turun di Ancona hingga kembali dengan selamat ke biara mereka di Ovidda. Relikwi tersebut dipasang di gereja di Ovidda dan masih ada di sana hingga hari ini. Demikianlah yang terjadi di atas altar utama tempat suci Santo Agustinus di Ovidda, yang juga dikenal sebagai tempat suci Ekaristi ajaib, ditemukan salib perak berisi hosti ajaib. Ubin tempat Ricciarella memanaskan hosti, masih menunjukkan noda dan bercak darah, disimpan dalam kotak bersisi kaca persegi panjang. Taplak meja yang membungkus ubin dan hosti yang berlumuran darah juga disimpan di bawah kaca. Lukisan yang menggambarkan peristiwa mukjizat juga dapat ditemukan di dalam gereja yang indah ini. Demikianlah kisah 3 keajaiban Ekaristi yang cukup populer dan masih ada bukti sejarahnya hingga sekarang ini, yang disimpan di gereja-gereja di mana di lokasi kejadian. Sungguh ajaib Tuhan kita, Dia tunjukkan keberadaannya dengan cara yang luar biasa. Ada banyak orang yang meragukan bahkan menolak adanya kehadiran Tuhan kita pada sebuah hosti kudus dalam perayaan Ekaristi, tapi ada banyak peristiwa keajaiban semacam ini yang mampu menjawab keraguan itu. Semoga pengetahuan ini menambah keimanan kita dan rasa hormat kita akan kehadiran Tuhan kita pada hosti terberkati dalam setiap perayaan Ekaristi sebagai umat Katolik.
Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.